Hai guys, gimana kabar, sehat? Guys, pada kesempatan kali ini kita akan belajar sharing dan diskusi mengenai pokok bahasan tentang job description di UKS. Kenapa kita perlu membahas tentang job description di UKS? Karena supaya UKS kita terpelihara dengan baik, terawat dengan baik, dan nanti tetap bersih. Kan malu ya guys kalau UKS kita kotor, tidak terawat, banyak debu, banyak sarang laba-laba. Nanti misalnya ada yang main dari pihak sekolah lain, entah itu kunjungan atau hanya sebatas mampir-mampir, terus nanti UKS-nya kotor dan tidak terawat. Nah, makanya kita perlu yang namanya diadakan piket di UKS. Nah, selain piket di UKS, kita juga harus tahu job desk-nya itu ngapain aja supaya kita itu nggak gabut, oke? Supaya jelas aja gitu ya. Di UKS itu jadi nggak diam-diam doang, nggak nongkrong-nongkrong doang gitu kan. Kita tahu seperti apa alur-alur yang harus kita kerjakan, oke? Kalau sudah cukup jelas penjelasan dari Akang, kita akan masuk ke bagian selanjutnya. Nah ini guys, job desk di UKS. Ada yang harian, mingguan, bulanan, dan untuk tahunan tidak Kang bahas ya. Nah di sini yang harian itu ada harian, 3 hari sekali itu ngapain aja, itu ada jobnya. Mingguan itu rata-rata 2 minggu sekali ngapain aja jobnya, nanti ada penjelasannya. Untuk yang bulanan 1 dan 3 bulan sekali itu ngapain aja, nanti kita akan bahas di lembar selanjutnya ya guys, supaya kaliannya nggak bingung, nggak bertanya-tanya harus seperti apa dan ngapain. Oke guys, ini merupakan job description ya, yang sifatnya harian. Yang pertama, di sini menyapu dan mengelap meja kerja. Kedua, membersihkan dan merapikan inventaris organisasi. Ketiga, membersihkan sudut-sudut ruangan, bawah meja-meja dan ventilasi. Keempat, membuang sampah setiap hari bila diperlukan. Kelima, membersihkan kaca-kaca ruangan dan melepas stiker yang tidak perlu atau rusak. Keenam, mencatat setiap ada siswa-siswi yang sakit di buku pasien. Ketujuh, selalu berkoordinasi dengan pembina atau guru jika ada siswa-siswa yang sakit. Kedelapan, membuka ruang UKS dan menguncinya setelah pulang sekolah. Kesembilan, membersihkan gelas, piring, dan lain-lain yang kotor dan merapikannya ke tempatnya. Jadi nggak sembarang, apalagi nyimpen di wastafel itu pelanggaran berat ya guys, nggak boleh. Ke-10, mencabut listrik dan mematikan lampu jika tidak digunakan. 11, membersihkan wastafel dan menyediakan sabun pencuci tangan. Ke-12, mengaktifkan dan menonaktifkan pengharum ruangan bila akan pulang sekolah atau bila ada ya guys. Ke-13, menata dan merapikan obat serta menjaga fungsi alat-alat kesehatan dengan baik. Kayak tinggi badan, berat badan itu dicek apakah masih berfungsi dengan baik atau enggak gitu ya guys. Kalau misalnya rusak nanti laporan ke sekolah atau ke pembina. Ke-14, merapikan kembali ranjang pasien yang telah digunakan. Ke-16, mengisi absensi harian dengan tertib. Oke guys, sampai sini bisa dimengerti ya. Ini untuk job desk yang harian. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah guys, ini job desk UKS yang harus kalian perhatikan. Yang pertama di sini ada job desk UKS 2 atau 3 hari sekali. Nah itu ngapain aja, yakni di sini tugasnya mengepel ruang UKS atau PMR. Nah jadi kenapa harus kita pel? Karena supaya lantainya itu bersih, tidak kotor, dan si bagian nanti yang debu-debu atau kerak-kerak yang lama itu terangkat. Jadi kalau terlalu lama nggak dipel, takutnya itu makin lama makin susah, dan nanti kedepannya itu ya emang harus pakai tenaga ekstra untuk membersihkannya. Jadi diusahakan 2 atau 3 hari sekali lantai itu dipel, oke? Supaya bersih, oke? Jelas ya, paham ya? Jangan sampai enggak, oke? Titip. Kemudian untuk job desk UKS 1 minggu sekali,
Yang pertama itu mencuci keset dan lap tangan gantung. Ini harus dibersihkan ya guys. Kesetnya itu kan kalau masuk suka keset-keset dulu ya ke ruang UKS. Nah itu tolong dibersihkan. Oke. Kemudian kalau ada lap tangan gantung, nah itu nanti sama dibersihin juga. Jangan sampai nunggu hitam sampai kucel, apalagi nanti warnanya jadi pekat banget dan nanti dibersihinnya itu susah. Jadi kalau memang itu dirasa sudah kotor dan memang harus ganti aja guys ya, nggak perlu nunggu 1 minggu sekali. Berikutnya membersihkan selimut dan sarung bantal. Nah ini guys ya, karena seminggu sekali takutnya banyak debu, kotoran nempel atau bekas dari pasien yang sakit, selimut wajib diganti seminggu sekali. Oke. Kemudian untuk sarung bantal juga sama ya, 1 minggu sekali aja deh ya, supaya bersih, supaya sehat. Oke. Kan nggak sadar kalau misalnya selama seminggu itu kan otomatis nanti ya numpuk, bisa aja itu dari debu-debu atau dari keringat nggak sengaja kan, misalnya yang sakit atau bekas paparan apa, misalnya dari misalnya keringat atau bekas makanan dan sebagainya, kan kita nggak tahu. Jadi gimana caranya ya, kita menjaga poin-poin tersebut tetap bersih. Oke. Kemudian ketiga, ngecek fungsi jam dinding. Nah kalau untuk ngecek fungsi jam dinding ya simple aja kali guys ya, nggak usah riuh-riuh amat. Tinggal kalian cek dari kejauhan itu jam dinding berfungsi atau enggak, masih muter enggak jarum jamnya. Kalau enggak muter berarti kemungkinan baterainya habis dan harus diganti. Jangan malas-malasan ya guys ya, harus diganti. Oke. Kemudian untuk job desk UKS 1 bulan sekali. Yang pertama, membersihkan sarang laba-laba di kolong-kolong ranjang dan langit-langit. Ini sering sekali ketemu atau cek sama Akang ya. Jadi diusahakan tolong dibersihkan, tolong ya dibuang lah si sarang laba-labanya ya, supaya nggak merusak pemandangan. Oke. Kedua, ngecek obat-obatan masa habis berlakunya. Jadi kalau obatnya itu udah mau habis masa berlakunya, jangan disimpan di depan, karena nanti biasanya siswa-siswi yang lain kan nggak tahu, nanti takutnya ya bisa keracunan atau bisa membahayakan orang lain. Jadi sekiranya masa berlakunya mau habis, obatnya pisahin, nanti bikin berita acara. Oke. Jangan lupa didokumentasikan. Ketiga, membuat laporan UKS setiap bulan. Ini wajib ya guys, supaya kita tahu siswa-siswi mana saja yang sering sakit, penggunaan obatnya apa aja, dan lain-lain sebagainya. Oke. Kemudian keempat, membuat berita acara pemusnahan obat bila diperlukan. Nah yang tadi Akang bahas, jadi si obat itu ketika mau dimusnahkan ya bikin berita acaranya dulu. Nah jangan lupa didokumentasikan. Oke. Baru dibuang. Nah sebelum dibuang itu harus dibejak-bejak dulu ya obatnya, jangan masih utuh, takutnya nanti disalahgunakan. Oke guys, kita pindah ke halaman selanjutnya. Nah ini guys, job desk untuk 3 bulan sekali ngapain aja. Yang pertama, bisa membersihkan gorden. Kedua, mencuci karpet dan menyapu karpet. Kemudian ketiga, membuat pengajuan obat UKS yang baru ke pembina. Nah ini guys merupakan job desk yang harus kalian ketahui dan harus dilaksanakan secara tertib dan disiplin agar kebersihan di UKS kita itu terjaga dengan baik. Oke. Demikian yang dapat Akang sampaikan. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan kalian bisa ajukan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bye-bye.